Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ajistioko, NIM 62114191113. Saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Pendidikan karakter merupakan salah satu peran lembaga pendidikan untuk membina generasi muda bangsa agar berperilaku baik dan benar, sesuai menggunakan norma yang berlaku dalam warga, untuk membuat generasi muda berkarakter sebagaimana dicita-citakan bersama. Maka peran pendidikan bagi anak usia dini sangat penting, menjadi peletak dasar pembentukan diri. Sebagian besar pendidik, baik guru juga orang tua, kurang menyadari alasan mendasar dari pendidikan karakter usia dini, yang juga disebut menjadi usia emas. Pentingnya pendidikan anak usia dini ditegaskan secara aturan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 323 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 28 perihal Sistem Pendidikan Nasional dan terbentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Jika apa yang diterima dan disimpan itu baik, maka suatu waktu anak akan memunculkan perilaku baik dari hati dan pikirannya yang baik. Sebaliknya, jika anak di usia dini mengalami dan menyimpan pengetahuan dan pengalaman yang buruk, maka hal itu pula akan dilakukan kelak waktu anak telah sebagai orang dewasa. Pengertian karakteristik peserta didik. Apa itu karakteristik peserta didik? Ciri dari karakter yang berarti karakteristik, watak, tabiat, serta kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik sifat dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki siswa menjadi hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Karakter peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang terdapat pada diri mereka, seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional peserta didik yang menyampaikan akibat terhadap keefektifan belajar. Ragam karakteristik peserta didik. Ada berbagai macam ragam karakter peserta didik. Yang pertama itu etnik. Negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan kaya akan etniknya, tetapi berkat perkembangan alat transportasi yang semakin terbaru, maka seolah tidak terdapat batas antar daerah atau suku, dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain untuk bersekolah, sehingga dalam sekolah serta kelas eksklusif ada multi etnik atau suku bangsa, seperti pada satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, juga etnik lainnya. Yang kedua, kultural. Meskipun kita sudah mempunyai jargon Sumpah Pemuda yang mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, namun peserta didik kita sebagai anggota suatu rakyat memiliki budaya tertentu serta
sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tadi. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah majemuk, seperti kesenian, kepercayaan, istiadat, kebiasaan, serta norma adat. Yang ketiga atau C, status sosial. Manusia diciptakan Tuhan menggunakan atau diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Yang keempat atau D, minat. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih senang, rasa ketertarikan pada suatu hal atau kegiatan. Harlock menyatakan bahwa minat adalah suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Jika seseorang melihat sesuatu yang memberikan manfaat, maka dirinya akan memperoleh kepuasan dan akan berminat pada hal tersebut. E atau 5, perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki siswa akan mempengaruhi guru dalam menentukan dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis penelitian. F, kemampuan atau pengetahuan awal. Kemampuan awal atau entry behavior dari ahli merupakan keadaan pengetahuan serta keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Pengetahuan serta keterampilan yang wajib dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. G, gaya belajar. Gaya belajar menurut Mas Ganti didefinisikan sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima berita dari lingkungan serta memproses informasi tersebut. H, motivasi. Motivasi telah banyak didefinisikan oleh para ahli, antara lain oleh Lutzkowski, yaitu suatu syarat menyebabkan atau mengakibatkan sikap tertentu serta yang memberi arah dan ketahanan atau persistence di tingkah laku tersebut. Perkembangan emosi. Emosi sudah banyak didefinisikan oleh para ahli, di antaranya Kartono, Sugihartono, mendefinisikan emosi menjadi tergugahnya perasaan yang disertai menggunakan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang dan jantung berdebar. J, perkembangan moral dan spiritual. Pada kehidupan bermasyarakat, termasuk warga, pada lingkungan sekolah pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas mempunyai kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. K, perkembangan motorik. Salah satu faktor penting pada perkembangan individu secara keseluruhan yang perlu dikenali dan dipahami pendidik merupakan faktor perkembangan motorik peserta didiknya. Dari pengertian tadi dapat diambil kesimpulan, yaitu pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait
siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Seseorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik di kelasnya tentunya tidak sesulit yang multi etnik. Contohnya, jika Pak Ardi melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik yang multi etnik, maka dalam melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas tersebut perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.